dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Resapel kabinet sepertinya tidak bisa dihindari lagi, di mana kita tahu bahwa memang pada saat Harlah PBNU, Harlah yang ke-102, Pak Prabowo dalam pidatonya sangat tegas, sebagaimana yang saya cuplikan di video di awal. Dan kalau kita melihat memang ada beberapa menteri, setidaknya ada 5 menteri dan 1 utusan khusus yang bermasalah. Kalau saya berani menyebutkan di sini, dan saya kira netizen pun juga sepakat, termasuk para pendukung Pak Prabowo, banyak juga yang kemudian mempermasalahkan menteri-menteri ini. Ya, salah satunya misalnya Menteri Hukum dan HAM ya, yang kita tahu bahwa ketika baru saja dilantik itu langsung berulah dengan bicara soal anggaran. Belum lagi misalnya ada satu pernyataan yang juga sangat viral ya, membahas hal-hal yang sifatnya pribadi soal perempuan dalam satu rapat dengan seluruh tim di kementeriannya. Itu juga mengundang banyak reaksi, sehingga orang ini secara moral saya kira memang sangat bermasalah. Yang kedua adalah Pak Yusril Iza Mahendra ketika bicara soal pelanggaran HAM. Nah, itu juga patut untuk dievaluasi oleh Pak Prabowo, karena kita tahu sendiri bahwa tidak sepatutnya seorang menteri mengeluarkan pernyataan yang tidak berdampak positif terhadap rakyat. Hal lain yang pernah disampaikan Yusril yang juga blunder kalau saya menilainya adalah bagaimana dia punya wacana untuk mengembalikan Hambali tanpa men-tracking dulu bahwa Hambali ini adalah merupakan pelaku bom 1 Bali ya, yang saya kira sangat viral di masanya dan sekarang ada di Guantanamo, Amerika Serikat. Dan dia sekonyong-konyong melempar wacana atas dasar hak asasi manusia mengembalikan Hambali, yang kita tahu bahwa dia adalah salah seorang teroris yang memiliki jaringan internasional yang sangat membahayakan, yang bisa jadi mengaktifkan kembali sel-sel yang sudah lama tidur di negeri ini, sel-sel jaringan teroris. Nah, yang ketiga, tak kalah pernah viral adalah Muarad Sirait. Ya, siapa yang tidak mengenal Muarad lah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana sepak terjangnya di awal-awal menjadi menteri, betapa songonya, bahkan Wapres atau Wakil Presiden Gibran pun sempat didegradasi oleh Muarad Sirait. Nah, selanjutnya yang paling luar biasa viralnya baru-baru ini adalah Bahlil Lahadalia. Ini juga salah satu menteri Pak Prabowo yang saya kira memang patut untuk dievaluasi. Kenapa? Karena ujut-ujut mau memperbaiki harga LPG di masyarakat, justru yang dia lakukan blunder besar, di mana kita tahu bahwa dengan kebijakannya yang tiba-tiba itu justru kemudian membuat antrian panjang dan banyak para pedagang-pedagang yang tadinya berjualan kemudian alpa berjualan karena kelangkaan gas LPG. Tapi sekali lagi bahwa semua hal ini itu kembali kepada Bapak Presiden Prabowo ya, sebagai orang yang memiliki hak prerogatif. Nah, yang terakhir saya kira juga yang patut kita soroti adalah utusan khususnya, itu Raffi Ahmad. Siapa yang tidak mengenal Raffi Ahmad? Dan saya kira semua orang sudah tahu bagaimana viral dia Suangko Rizik Sihab ya, salah seorang influencer Islam garis keras, atau kalau saya mau mengatakan bahwa salah satu dedengkot pejuang khilafah dengan slogannya NKRI Bersyariah, yang selama ini memang betul-betul ugal-ugalan di dalam mengkritisi pemerintah, dan itu mau dijadikan rujukan oleh Raffi Ahmad untuk membina generasi muda. Saya kira orang-orang ini semua patut untuk dievaluasi oleh Pak Prabowo. Hal itu kemudian juga sudah dikonfirmasi oleh orang dekatnya Pak Prabowo, yaitu Pak Dasko, dan bahkan pihak istana juga sudah angkat bicara tentang hal tersebut. Ini coba kita simak bagaimana pernyataan dari Sudmi Dasko dan seperti apa tanggapan dari pihak istana. Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning pada pembantu-pembantunya, itu menteri. Ya, yang saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian
mengimbangi presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini. Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal. Demikian. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya presiden yang tahu. Yang di luar ini kan cuma menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya, kita nggak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya presiden. Oke, saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Sudmi Dasko dan Hasan Nasbi ya, yang merupakan perwakilan juru bicara dari pihak istana. Saya kira sudah semakin jelas bahwa memang dalam waktu dekat ini Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet. Nah, ada lagi satu yang saya lupa, yaitu salah seorang menteri yang hari ini menjadi menteri koperasi yang dulunya adalah menteri Infokom. Siapa itu kalau bukan Budi Ari? Ini juga patut dievaluasi sebenarnya. Kenapa? Karena soal judi online ini sampai hari ini menjadi masalah besar di negeri kita. Kita masih melihat di iklan-iklan media sosial di YouTube banyak sekali ditayangkan dan sepertinya memang ada pemain besarnya dan saya yakin orang yang pernah mengendalikan kementerian tersebut. Kita tidak menuding ya bahwa mereka terlibat, tetapi pasti mereka tahu para pemainnya. Tidak mungkinlah yang mengendalikan sistem di kementerian itu tidak diketahui, apalagi terbukti bahwa ada orang dekat daripada Pak Budi Ari yang kemudian sudah menjadi tersangka. Tetapi kita lihat saja nanti sekali lagi bahwa semua ini adalah hak prerogatif presiden. Kita tidak boleh menjas, kita hanya mampu memberikan penilaian, tetapi tentu semua ini dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki bangsa kita, bagaimana supaya menteri-menteri ini memang betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat, bekerja untuk kepentingan bagaimana mensukseskan apa yang menjadi visi, misi, dan program prioritas daripada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Demikian sahabat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.